Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Ayuwijaya dari PJJ Informatika dengan NIM 230401020082. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang analisa studi kasus implementasi JST Kohonen untuk prediksi curah hujan di Kota Pontianak. Pengertian dari jaringan saraf tiruan atau yang sering disebut dengan Artificial Neural Network atau ANN adalah suatu model matematis yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan saraf biologis. JST Kohonen atau jaringan saraf tiruan Kohonen adalah jenis jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN yang menggunakan metode Self-Organizing Map atau SOM untuk melakukan pengelompokan data atau pemetaan data ke dalam bentuk dua dimensi. Model ini ditemukan oleh Tufo Kohonen, seorang ilmuwan dari Finlandia. Implementasi metode Kohonen untuk prediksi curah hujan di Kota Pontianak yang berbasis jaringan saraf tiruan dengan metode pengelompokan yang paling efisien, yaitu SOM, Self-Organizing Map. Aplikasi ini akan dibangun dengan menggunakan MATLAB. Data training yang digunakan adalah curah hujan di bulan Januari tahun 2010 sampai 2013 yang akan diambil BMKG Supadio Pontianak yang digunakan sebagai data pelatihan time series dan selanjutnya dilakukan training dan testing menggunakan model SOM. Analisa perhitungan dengan JST Kohonen. Langkah-langkah dalam memprediksi curah hujan dengan menggunakan metode Kohonen. Proses perhitungan sistem prediksi cuaca menggunakan metode SOM. Yang pertama adalah perhitungan time series. Yang kedua adalah perhitungan prediksi 24 jam ke depan, seperti yang terlihat di bawah ini. Lalu untuk melakukan prediksi mean dan standar deviasi pada penelitian ini menggunakan time series. Sedangkan untuk klasifikasinya menggunakan metode Kohonen. Error atau kesalahan yang diperoleh metode SOM diolah untuk menentukan prediksi SOM. Dengan hasil estimasi SOM ini, maka akan diperoleh formula untuk menentukan data selanjutnya. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan model matematis dari estimasi SOM yaitu dengan menggunakan perhitungan metrik Gauss-Jordan elimination. Seperti yang terlihat di bawah ini keterangannya yaitu contohnya adalah baris pertama yaitu X11, X12, X13, X14, X15 adalah koefisien model curah hujan 1 Januari sampai 2010 sampai 2013 sampai di baris ketujuh yaitu XN1, XN2, XN3, XN4, XN5 yaitu koefisien model curah hujan 7 Januari 2010-2013. Jadi untuk rumusnya yaitu A1, A2, A3, A4 adalah koefisien model yang akan dicari. Sedangkan untuk Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ada sampai Y31 adalah koefisien target pada Januari 2010 sampai 2013. Sistem prediksi curah hujan di Kota Pontianak berbasis jaringan saraf tiruan dengan metode SOM, Self-Organizing Map, yang akan dibangun menggunakan diagram alir seperti di atas. Data tersebut menjelaskan tahapan yang dilakukan diantaranya identifikasi masalah, studi literatur, studi lapangan, pengumpulan data, input data, baca time series, proses metode Kohonen atau SOM, atur lapisan dan jumlah neuron, training dan testing, dan MSE SOM. Oke, kita akan membahas dengan nilai MSE. Apa itu MSE? Mean Squared Error adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peralmaan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan. Pendekatan ini mengatur kesalahan peralmaan yang besar, karena kesalahan-kesalahan itu dikuadratkan. Metode ini menghasilkan kesalahan-kesalahan sedang yang kemungkinan lebih baik untuk kesalahan kecil, tetapi kadang menghasilkan perbedaan yang besar. MSE merupakan cara kedua untuk mengukur kesalahan peralmaan keseluruhan. MSE merupakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Kekurangan penggunaan MSE adalah bahwa MSE cenderung menonjolkan deviasi yang besar karena adanya penguadratkan. Rumus untuk menghitung MSE sebagai berikut, seperti yang terlihat di bawah ini ya. Oke, untuk alur proses prediksi menggunakan SOM, jadi ada beberapa proses untuk memprediksi dengan menggunakan SOM, yaitu proses pertama yaitu studi lapangan, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga studi literatur, yang keempat adalah pengumpulan data. Lalu masuk ke proses kedua,
yaitu input data, baca time series. Lalu masuk ke proses ketiga, yaitu proses metode cohonent sum, lalu atur lapisan dan jumlah neuron, lalu training dan testing. Lalu masuk ke proses terakhir, yaitu MSA sum. Oke. Penjelasannya untuk masing-masing proses, yaitu yang proses pertama yaitu studi lapangan, identifikasi masalah, studi liatur, dan pengumpulan data. Tahap awal dalam memulai suatu penelitian adalah studi lapangan. Tahap ini untuk mencari narasumber yang memahami mengenai bidang meteorologi dan fisika di BMKG, Kota Pontianak. Seorang narasumber yang dipilih harus memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan tentang area kerja logistik. Tahap pertama penelitian ini dengan melakukan studi lapangan atau observasi secara langsung mengenai aktivitas pada operasional logistik perusahaan dan wawancara dengan pihak narasumber yang terkait dan ahli dalam bidang logistik seperti manajer, supervisor, dan staf logistik. Setelah melakukan studi di lapangan dan pengamatan langsung atau observasi dan wawancara, maka dapat diketahui kendala apa saja yang sedang dihadapi. Studi literatur dapat ditelusuri melalui buku ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian yang terkait peramalan atau prediksi. Jadi pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data relevan dengan penelitian ini. Oke. Lalu lanjut ke proses kedua, itu penjelasannya yaitu input dan baca time series. Sebelum melakukan prediksi data hasil observasi yang sebelumnya, maka memasukkan data dan dibaca untuk mendapatkan grafik data time series. Oke, yang ketiga adalah proses ketiga, yaitu proses metode cohonent atau SOM, atur lapisan dan jumlah neuron, training dan testing. Prediksi menggunakan metode cohonent atau SOM dilakukan dari data asli hasil observasi. Data tersebut kemudian diatur nilai input layer dan jumlah neuronnya untuk melakukan proses training dan mendapatkan hasil pengujian atau testing. Proses keempat yaitu nilai MSI. Prediksi ditentukan untuk melihat kinerja metode SOM, di mana prediksi model tersebut mempunyai performa baik dan mempunyai error prediksi terkecil. Data periode output adalah data yang akan diramalkan, yang dimana data aktual yang ada pada periode output dan data hasil peramalan akan diulas sehingga akan menghasilkan MSA, mean square error. Oke. Setelah melakukan proses-proses sebelumnya, maka akan didapat hasil. Hasil dan pembahasannya yaitu data yang digunakan pada penelitian ini adalah data curah hujan yang terdiri dari suhu udara, kelembapan relatif, tekanan udara, kecepatan angin, dan curah hujan. Dari hasil uji coba tadi dan analisa dari data yang dilatih, didapat hasil sebagai berikut. Nah, di bawah ini sudah ada tampilan dari grafik curah hujan. Oke, ini adalah periode pertama ya, seperti yang terlihat di sini. Oke. Penjelasannya, jadi prediksi curah hujan yang terjadi di Kota Pontianak. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi atau milimeter di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff, dan infiltrasi. Satuan CH adalah mm atau inch. Terdapat beberapa cara mengukur curah hujan atau mm. Merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar, tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Curah hujan kumulatif mm merupakan jumlah hujan yang terkumpul dalam rentang waktu kumulatif tersebut. Dalam periode musim, rentang waktunya adalah rata-rata panjang musim pada masing-masing daerah perakiraan musim. Gambar tersebut pada sumbu Y menjelaskan jumlah curah hujan per milimeter, sedangkan sumbu X menjelaskan periode tahun per 5 tahun. Sifat hujan merupakan perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu yang ditetapkan atau masa musim kemarau dengan jumlah curah hujan normalnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah hasil dari testing, seperti yang terlihat di bawah ini ya. Oke. Proses hasil pengujian prediksi curah hujan yang terjadi di Kota Pontianak dengan iterasi epoch
berjumlah 300 dan waktu yang diperlukan waktunya adalah 15 detik. Nilai performansinya didapatkan yaitu 0,0148. Nilai performansi tersebut sebagai nilai MSE, mean square error. Gambar tersebut menyimpulkan bahwa maksimum EPOS-nya sudah dapat tercapai dan plot atau grafiknya seperti gambar di bawah ini, grafik hasil prediksinya. Dari gambar di atas, maka tingkat akurasi prediksi yang dicapai dari data yang ditentukan dan hasilnya sangat berimbang. Seperti maksudnya ini adalah dari gambar di bawah ini ya. Tingkat akurasi prediksinya dicapai dari data yang ditentukan dan hasil keluarnya sangat berimbang. Ini adalah contoh gambar dari grafik perform nilai MSE ya. Seperti yang terlihat ya. Ini tadi adalah 300 EPOS. Terus yang garis biru ini adalah trend. Terus ada base dan ada gold-nya ya. Berdasarkan pada nilai koefisien korelasi dan nilai MSE atau mean square error yang diperoleh pada proses pelatihan tersebut, dapat disimpulkan bahwa JST dapat memprediksi curah hujan dengan sangat baik. Gambar di atas atau gambar yang tadi ya, menunjukkan proses pembelajaran pada setiap epok. Pada proses ini, iterasi dihentikan pada epok ke-300. Karena batas dari epok yang diinginkan sudah tercapai dan MSE sama dengan 0,0148 lebih kecil dari 0,001, di mana MSE ini merupakan MSE yang muncul ketika pelatihan selesai. Lalu dilakukan sesuai dengan iterasi yang ditentukan. Dari penelitian dilakukan, algoritma JST untuk perakiraan cuaca di Kota Pontianak yang dirancang memiliki sebuah layer tersembunyi dengan nilai MSE yang terkecil ketika jumlah neuron pada lapisan tersebut berjumlah 1 neuron. Nilai MSE ini dapat didapatkan saat jaringan mempelajari dan data peramalan pada bulan Januari di tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dengan menggunakan 124 data dengan nilai MSE. Oke, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil coba dan analisa prediksi curah hujan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem ini dapat mengetahui nilai error dari bulan Januari tahun 2010 dan 2013. Yang kedua adalah sistem ini menggunakan proses pembelajaran JST SOM dengan jumlah neuron 1. Yang ketiga adalah dengan menggunakan 300 iterasi dan dengan 124 data pada bulan Januari di tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menghasilkan nilai MSE yaitu 0,0148. Oke. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.